Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Nurdin SSI MSI selaku pembimbing utama. Yang terhormat Jusmawati Masalese SSI MSI selaku pembimbing pertama. Dan yang terhormat Profesor Dr. Budi Nurwahyu MS selaku penguji. Dan yang terhormat Dr. Anda Nur Erawati MSI selaku penguji. Perkenalkan, nama saya Nur Faika dengan NIM H0111911068. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Labelan Rata-Rata pada Graf Prisma Segi 4. Sebelum masuk ke bab hasil dan pembahasan, saya akan sedikit mereview masalah latar belakang pada penelitian saya. Teori graf awal mulanya berasal dari solusi masalah jembatan Königsberg yang terletak di seberang sungai Pregolia yang diperkenalkan oleh ahli matematika terkenal dari Swiss yang bernama Leonhard Euler pada tahun 1736. Salah satu topik dalam teori graf adalah pelabelan graf. Pelabelan graf adalah pemetaan yang memasangkan unsur-unsur graf dengan bilangan bulat. Ada berbagai macam pelabelan graf, salah satunya yaitu pelabelan rata-rata yang diperkenalkan oleh Somasundaram dan von Raj. Misal G, F, E, suatu graf dan FVG pada himpunan 0, 1, 2 sampai Q di mana Q adalah banyaknya sisi pada G. Pemetaan F disebut pelabelan rata-rata pada F jika F injektif dan terdapat pemetaan F bintang EG pada himpunan 1, 2 sampai Q didefinisikan sebagai F bintang UV. Yang pertama FU ditambah FV per 2 jika FU ditambah FV adalah genap. Dan yang kedua, FU ditambah FV tambah 1 per 2 jika FU ditambah FV adalah ganjil, yang dimana keduanya bersifat bijektif. Penelitian terdahulu, ini ada beberapa hasil penelitian di atas, masih minim dikaji oleh para peneliti mengenai pelabelan rata-rata pada graf, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji pelabelan rata-rata pada graf yang belum dikaji sebelumnya, seperti pada graf prisma segi 4 yang dituangkan dalam judul skripsi ini. Adapun rumusan masalah, yaitu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan pola pelabelan rata-rata pada graf prisma segi 4. Dan batasan masalah pada penelitian ini hanya mengkaji pelabelan rata-rata pada graf prisma segi 4 di mana N adalah bilangan bulat positif. Untuk tujuannya sendiri, yaitu untuk menentukan pola pelabelan sedemikian sehingga graf prisma segi 4 adalah graf rata-rata. Sementara untuk manfaat penelitian ini, yang pertama menambah wawasan mengenai teori graf khususnya pelabelan rata-rata, dan yang kedua sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu matematika yang telah diterima dalam bidang keilmuannya. Dan yang ketiga, menjadi pustaka bagi matematikawan yang ingin membahas mengenai pelabelan rata-rata. Sekarang kita sudah masuk di bab 4 hasil dan pembahasan. Graf prisma segi 4 adalah graf yang diperoleh melalui operasi perkalian kartesius. Graf siklus orde 4 dengan graf lintasan orde n di mana n adalah bilangan bulat positif. Untuk gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, definisi himpunan titik dan himpunan sisi pada graf prisma segi 4 P4,N adalah sebagai berikut. Untuk himpunan titiknya yaitu F P4,N sama dengan himpunan AI, BI, CI, DI dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Dan untuk himpunan sisinya yaitu E P4,N sama dengan himpunan AI, AI tambah 1, BI, BI tambah 1, CI, CI tambah 1, DI, DI tambah 1. Dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai N kurang 1. Yang beririsan dengan himpunan AI, BI, BI, CI, CI, DI, AI, DI. Dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Dengan demikian, graf prisma segi 4 P4,N memiliki titik sebanyak 4N dan sisi 4N tambah 4 dikali N kurang 1. Berdasarkan definisi himpunan titik pada graf prisma segi 4 P4,N, maka dari itu pembahasan mengenai pelabelan rata-rata pada graf prisma segi 4 P4,N untuk pelabelan titik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pelabelan rata-rata pada graf prisma segi 4 P4,N
di titik A, dan yang kedua di titik B, yang ketiga di titik C, dan yang keempat di titik D. Berikut adalah penotasian graf prisma segi 4 P4,9. Selanjutnya, jika pelabelan tersebut dijadikan suatu bentuk fungsi, maka diperoleh FA1 sama dengan 0, FA2 sama dengan 12, FA3 sama dengan 19, FA4 sama dengan 26, FA5 sama dengan 32, FA6 sama dengan 44, FA7 sama dengan 51, FA8 sama dengan 58, FA9 sama dengan 64. Dan untuk FB1 sama dengan 2, FB2 sama dengan 8, FB3 sama dengan 20, FB4 sama dengan 27, FB5 sama dengan 34, FB6 sama dengan 40, FB7 sama dengan 52, FB8 sama dengan 59, FB9 sama dengan 66. Untuk FC1 sama dengan 4, FC2 sama dengan 11, FC3 sama dengan 18, FC4 sama dengan 24, FC5 sama dengan 36, FC6 sama dengan 43, FC7 sama dengan 50, FC8 sama dengan 58. Dan untuk FC9 sama dengan 68. Dan untuk D-nya, FD1 sama dengan 3, FD2 sama dengan 10, FD3 sama dengan 16, FD4 sama dengan 28, FD5 sama dengan 35, FD6 sama dengan 42, FD7 sama dengan 48, FD8 sama dengan 60, FD9 sama dengan 67. Selanjutnya, teorema. Graf prisma segi 4 P4,N adalah graf rata-rata untuk setiap N bilangan bulat positif. Untuk membuktikan teorema ini, maka akan dikonstruksi fungsi injektif dari himpunan titik ke himpunan bilangan bulat dari 0 sampai banyaknya sisi, yang menginduksi fungsi bijektif dari himpunan sisi ke himpunan bilangan bulat dari 1 sampai banyaknya sisi. Untuk melakukan itu, maka pertama didefinisikan himpunan titik dan himpunan sisi dari graf prisma segi 4 P4,N sebagai berikut. F P4,N sama dengan himpunan AI, BI, CI, DI dengan I 1, 2, 3 sampai N. Dan E P4,N sama dengan himpunan AI tambah 1, BI tambah 1, CI tambah 1, DI tambah 1 dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai N kurang 1 yang beririsan dengan himpunan AI, BI, CI, DI, AI, DI dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Maka didefinisikan F sama dengan V pada fungsi 0, 1, 2 sampai nilai mutlak E sebagai berikut. Untuk FAI diperoleh I kurang 1 per 8 dikali 64 ditambah 0 untuk I sama dengan 8K kurang 7. Selanjutnya I dikurang 2 per 8 dikali 64 ditambah 12 untuk I sama dengan 8K kurang 6. Selanjutnya I dikurang 3 per 8 dikali 64 tambah 9 untuk I sama dengan 8K per kurang 5. I dikurang 4 per 8 dikali 64 ditambah 26 untuk I sama dengan 8K kurang 4. I dikurang 5 per 8 dikali 64 tambah 32 untuk I sama dengan 8K kurang 3. Selanjutnya, I dikurang 6 per 8 dikali 64 ditambah 44 untuk I sama dengan 8K kurang 2. Selanjutnya, I dikurang 7 per 8 dikali 64 ditambah 51 untuk I sama dengan 8K kurang 1. Dan yang terakhir, I kurang 8 per 8 dikali 64 ditambah 58 untuk I sama dengan 8K. Nah, untuk FBI-nya yaitu I dikurang 1 per 8 dikali 66 ditambah 2 untuk I sama dengan 8K dikurang 7. Dan untuk I dikurang 2 per 8 dikali 66 tambah 8 untuk I sama dengan 8K kurang 6. Selanjutnya I dikurang 3 per 8 dikali 66 ditambah 20 untuk I sama dengan 8K kurang 5. I dikurang 4 per 8 dikali 66 ditambah 27 untuk I dikurang 8K per 4. 8K kurang 4. I dikurang 5 per 8 dikali 66 ditambah 34 untuk I
I sama dengan 8K kurang 3. Selanjutnya, I dikurang 6 per 8 dikali 66 ditambah 40 untuk I sama dengan 8K kurang 2. Untuk I sama dengan I dikurang 7 per 8 dikali 66 tambah 52 untuk I sama dengan 8K kurang 1. Dan yang terakhir, I dikurang 8 per 8 dikali 66 ditambah 59 untuk I sama dengan 8K. Untuk FCI, yaitu I dikurang 1 per 8 dikali 68 ditambah 4 untuk I sama dengan 8K kurang 7. I dikurang 2 per 8 dikali 68 ditambah 11 untuk I sama dengan 8K dikurang 6. I dikurang 3 per 8 dikali 68 ditambah 11 untuk I sama dengan 8K dikurang 5. I dikurang 4 per 8 kali 68 ditambah 27 untuk I sama dengan 8K kurang 4. I dikurang 5 per 8 dikali 68 ditambah 36 untuk I sama dengan 8K kurang 3. I dikurang 6 per 8 dikali 68 ditambah 43 untuk I sama dengan 8K kurang 2. I untuk 7, I kurang 7 per 8 dikali 68 ditambah 50 untuk I sama dengan 8K dikurang 1. Dan yang terakhir, I dikurang 8 per 8 dikali 68 ditambah 56 untuk I sama dengan 8K. Dan untuk FDI, itu yang pertama ada I dikurang 1 per 8 dikali 67 ditambah 3 untuk I sama dengan 8K dikurang 7. I dikurang 2 per 8 dikali 67 ditambah 10 untuk I sama dengan 8K kurang 6. I dikurang 3 per 8 dikali 67 ditambah 16 untuk I sama dengan 8K kurang 5. I dikurang 4 per 8 dikali 67 ditambah 26 untuk I sama dengan 8K dikurang 4. I dikurang 5 per 8 kali 67 ditambah 35 untuk I sama dengan 8K kurang 3. I dikurang 6 per 8 dikali 67 ditambah 42 untuk I sama dengan 8K kurang 2. I dikurang 7 per 8 kali 67 ditambah 48 untuk I sama dengan 8K kurang 1. Dan yang terakhir, I kurang 8 per 8 dikali 67 ditambah 60 untuk I sama dengan 8K. Selanjutnya akan dibuktikan pemetaan P4,N pada himpunan 0, 1, 2, sampai 8N kurang 4 adalah fungsi injektif sebagai berikut. Untuk A dengan AI dan AJ adalah titik-titik dalam fungsi. I dan J adalah indeks dari titik fungsi yang berurutan, dan K dan M adalah bilangan bulat. Yang pertama, pilih I sama dengan 8K kurang 7, maka FAI sama dengan 8K dikurang 8 per 8 dikali 64 ditambah 0 sama dengan K kurang 1 dikali 64, dan J sama dengan 8M dikurang 7, maka FAJ sama dengan 8M dikurang 8 per 8 dikali 64 ditambah 0 sama dengan M kurang 1 dikali 64, sehingga AI sama dengan A8K kurang 7 dan AJ sama dengan A8M kurang 7 dengan K tidak sama dengan M mengakibatkan K kurang 1 dan M kurang 1 adalah bilangan bulat yang berbeda. Oleh karena itu, K dikurang 1 dikali 64 tidak sama dengan M kurang 1 dikali 64. Jadi terbukti bahwa AI tidak sama dengan AJ, ke FAI tidak sama dengan FAJ, maka F adalah fungsi injektif. 2. Pilih I sama dengan 8K dikurang 6, maka FAI sama dengan 8K dikurang 7 per 8 dikali 64 ditambah 12 sama dengan K dikurang 1 dikali 64 ditambah 12, dan J sama dengan 8M dikurang 6, maka FAJ sama dengan 8M dikurang 7 per 8 dikali 64 ditambah 12 sama dengan M dikurang 1 dikali 64 ditambah 12, sehingga AI sama dengan A8K dikurang 6 dan AJ sama dengan A8M dikurang 6 dengan K tidak sama dengan M mengakibatkan K dikurang 1 dan M kurang 1 adalah bilangan bulat yang berbeda. Oleh karena itu, K dikurang 1 sama dengan 84 ditambah 12 tidak sama dengan M dikurang 1 dikali 64 ditambah 12. Jadi terbukti bahwa AI tidak sama dengan AJ, ke FAI tidak sama dengan
FAJ, maka F adalah fungsi injektif. Dan sampai yang ke-8, pilih I sama dengan 8K, maka FAI sama dengan 8K dikurang 1 per 8 dikali 64 ditambah 58 sama dengan K dikurang 1 dikali 64 ditambah 58, dan J sama dengan 8M, maka FAJ sama dengan 8M dikurang 1 per 8 dikali 64 ditambah 58 sama dengan M dikurang 1 dikali 64 ditambah 58, sehingga AI sama dengan A8K dan AJ sama dengan A8M, dan dengan K tidak sama dengan M, mengakibatkan K dikurang 1 dan M dikurang 1 adalah bilangan bulat yang berbeda. Oleh karena itu, K dikurang 1 dikali 64 ditambah 58 tidak sama dengan M dikurang 1 dikali 64 ditambah 58. Jadi terbukti bahwa AI tidak sama dengan AJ ke FAI tidak sama dengan FAJ, maka F adalah fungsi injektif. Dan untuk B-nya, BI dan BJ adalah titik-titik dalam fungsi. I dan J adalah indeks dari titik fungsi yang berurutan, dan K dan M adalah bilangan bulat. Maka dipilih yang pertama, pilih I sama dengan 8K dikurang 7, maka FBI sama dengan 8K dikurang 8 per 8 dikali 66 ditambah 2 sama dengan K dikurang 1 dikali 66 tambah 2, dan J sama dengan 8M dikurang 7, maka FBJ sama dengan 8M dikurang 8 per 8 dikali 66 ditambah 2 sama dengan M kurang 1 dikali 66 tambah 2, sehingga BI sama dengan B8K kurang 7 dan BJ sama dengan B8M dikurang 7, dengan K tidak sama dengan M, mengakibatkan K dikurang 1 dan M dikurang 1 adalah bilangan bulat yang berbeda. Oleh karena itu, K dikurang 1 dikali 66 ditambah 2 tidak sama dengan M1, M dikurang 1 dikali 66 ditambah 2. Jadi terbukti bahwa BI tidak sama dengan BJ, ke FBI tidak sama dengan FBJ, maka F adalah fungsi injektif. Dan untuk kedua yaitu pilih I sama dengan 8K dikurang 6, maka FBI sama dengan 8K dikurang 7 per 8 dikali 66 ditambah 8 sama dengan K dikurang 1 dikali 66 ditambah 8, dan J sama dengan 8M dikurang 6, maka FBJ sama dengan 8M dikurang 7 per 8 dikali 66 ditambah 8 sama dengan M kurang 1 dikali 66 ditambah 8, sehingga BI sama dengan B8K dikurang 6 dan BJ sama dengan B8M dikurang 6. Dengan K tidak sama dengan M, mengakibatkan K dikurang 1 dan M dikurang 1 adalah bilangan bulat yang berbeda. Oleh karena itu, K dikurang 1 dikali 66 ditambah 8 tidak sama dengan M dikurang 1 dikali 66 ditambah 8. Jadi terbukti bahwa BI tidak sama dengan BJ ke FBI tidak sama dengan FBJ, maka F adalah fungsi injektif. Begitupun untuk bagian ke-8-nya. Dan untuk C dengan C dan CJ, CI dan CJ adalah titik-titik dalam fungsi. I dan J adalah indeks dari titik fungsi yang berurutan, dan K dan M adalah bilangan bulat. Untuk yang pertama, pilih I sama dengan 8K dikurang 7, maka FCI sama dengan 8K dikurang 8 per 8 dikali 68 ditambah 4 sama dengan K dikurang 1 dikali 68 ditambah 4, dan J sama dengan 8M dikurang 7, maka FCJ sama dengan 8M dikurang 8 per 8 dikali 68 ditambah 4 sama dengan M dikurang 1 dikali 68 ditambah 4, sehingga CI sama dengan C8K dikurang 7 dan CJ sama dengan C8M dikurang 7, dengan K tidak sama dengan M, mengakibatkan K dikurang 1 dan M dikurang 1 adalah bilangan bulat yang berbeda. Oleh karena itu, K dikurang 1 dikali 64 tambah 4 tidak sama dengan M dikurang 1 dikali 64 ditambah 4. Jadi terbukti bahwa C tidak sama dengan CI. Jadi terbukti bahwa CI tidak sama dengan CJ ke FCI dan tidak sama dengan FCJ, maka F adalah fungsi injektif. Begitupun untuk bagian 2 sampai ke 8. Nah, untuk D sama dengan DI dan DJ adalah titik-titik dalam fungsi. I dan J adalah indeks dari titik fungsi berurutan, dan K dan M adalah bilangan bulat. Maka dipilih 8K sama dengan 8K dikurang 7, maka FDI sama dengan 8K dikurang 8K dikurang 8 per 8 dikali 67 ditambah 3 sama dengan K kurang 1 dikali 87 ditambah 3, dan J
sama dengan 8M dikurang 7, maka FDJ sama dengan 8M dikurang 8 per 8 dikali 67 ditambah 3 sama dengan M kurang 1 dikali 67 ditambah 3, sehingga DI sama dengan 8 sama dengan D 8K per 7 dikurang 7 dan DJ sama dengan D 8M dikurang 7 dengan K tidak sama dengan M mengakibatkan K dikurang 1 dan M dikurang 1 adalah bilangan bulat yang berbeda. Oleh karena itu K dikurang 1 dikali 67 ditambah 3 tidak sama dengan M dikurang 1 kali 67 ditambah 3. Jadi terbukti bahwa DI tidak sama dengan DJ ke FDI tidak sama dengan FDJ, maka F adalah fungsi injektif. Selanjutnya akan dikonstruksikan F bintang yang diinduksi oleh fungsi F sebagai berikut. F bintang sama dengan E P4,N pada himpunan 1, 2, 3 sampai 8N kurang 4, yaitu F bintang UV sama dengan FU ditambah FV per 2 untuk setiap UV elemen E P4,N adalah fungsi bijektif sebagai berikut. Kasus yang pertama I sama dengan 1, F bintang AI BI sama dengan FAI tambah FBI per 2, yaitu menghasilkan 1 dikurang 1 per 8 dikali 64 ditambah 0 ditambah 1 dikurang 1 per 8 dikali 66 ditambah 2 per 2, yaitu menghasilkan 1 untuk persamaan 4.1. Dan yang kedua, F bintang BI DI sama dengan FBI ditambah FDI per 2 sama dengan 1 dikurang 1 per 8 dikali 66 ditambah 2 tambah 1 kurang 1 per 8 dikali 67 ditambah 3 per 2 dan menghasilkan angka 3 untuk persamaan 4.2 sampai seterusnya. Berdasarkan persamaan 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 diperoleh F bintang bijektif untuk N sama dengan 1. Untuk kasus 2, I sama dengan 2 juga diperoleh F bintang bijektif untuk N sama dengan 2. Dan untuk kasus 3, I sama dengan 3 juga diperoleh F bintang bijektif untuk N sama dengan 3. Begitupun untuk kasus 4, I sama dengan 4 juga diperoleh F bintang bijektif untuk N sama dengan 4. Untuk kasus 5, I sama dengan 5 juga diperoleh F bintang sama dengan 5. Dan untuk kasus 6, I sama dengan 6 juga diperoleh F bintang bijektif untuk N sama dengan 6. Begitupun untuk kasus 7, I sama dengan 7 juga diperoleh F bintang bijektif untuk N sama dengan 7. Dan yang terakhir, kasus 8, I sama dengan 8 juga diperoleh F bintang bijektif untuk N sama dengan 8. Jadi, dari kasus 1 sampai kasus 8 terbukti bahwa F bintang adalah fungsi bijektif. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kali ini yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan, pelabelan titik pada graf prisma segi 4 P4,N memenuhi fungsi injektif. Sedemikian sehingga diperoleh label sisi yang memenuhi fungsi bijektif untuk setiap N bilangan bulat positif. Maka dapat disimpulkan bahwa graf prisma segi 4 adalah graf rata-rata. Adapun pola pelabelan rata-rata pada graf prisma segi 4 di titik A, B, C, dan D sebagai berikut. Adapun saran yang dapat disampaikan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penelitian mengenai pelabelan rata-rata pada graf prisma segi 4 yang diperumum. Dan yang kedua, melakukan penelitian mengenai pelabelan rata-rata pada jenis-jenis graf lainnya. Dan untuk daftar pustakanya bisa dilihat sebagai berikut. Itulah tadi pemaparan hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.